wanita yang ini Masya Allah juga Ustaz, benar-benar inspiratif, istimewa dan ini layak dijadikan contoh teladan bagi para anak muda zaman sekarang Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidah Maryam binti Imran sebagai salah satu di antara dua wanita di dalam Al-Qur'an yang menjadi perumpamaan bagi orang-orang beriman, dan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai salah satu dari 4 wanita paling mulia sepanjang masa. Masya Allah. Ya, selain Khadijah, Fatimah, Asiyah, maka yang sangat agung dalam sejarah adalah Maryam binti Imran. Dan beliau ini istimewa dalam nasab keluarganya, dalam kondisi bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia tumbuh, sampai kemudian Allah mengaruniakan satu karunia tapi sekaligus ujian yang sangat berat bagi dia, yang tidak dikaruniakan kepada satu pun wanita lainnya, yang kemudian dia lewati dengan penuh ketabahan dan kepasrahan kepada Allah, sampai nama beliau menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Surah Maryam itu ditegaskan oleh Allah, Allah telah memilih mereka ini. Di atas semua makhluk di alam semesta, mereka yang paling dimuliakan. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dan sebagian itu menjadi anak keturunan bagi yang lain. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Nuh. Keluarga Imran adalah keturunan Nabi Ibrahim. Adam menurunkan semuanya. Jadi Nabi Nuh keturunan Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan keluarganya keturunan Nabi Nuh, dan keluarga Imran ini keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, keluarga Imran ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu ujian pada saat itu oleh Allah, di mana dalam waktu yang panjang dan waktu yang lama, istri Imran yang menurut beberapa riwayat namanya adalah Hannah atau Hannah, itu belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga Imran ini sudah lama, sudah sepuh, tidak dikaruniai keturunan, maka istrinya Imran itu bernadar kepada Allah. Hannah ini bernadar kepada Allah. Ketika kemudian akhirnya setelah berdoa sekian lama Allah karuniakan kehamilan padanya, dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya aku menadarkan bayi yang ada dalam kandunganku ini, kalau lahir nanti akan menjadi muharrar. Kata muharrar, kata para ulama, artinya orang yang dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari semua tanggungan duniawi. Maka tugasnya hanya beribadah dan berkhidmah kepada orang yang beribadah di Masjidil Aqsa pada saat itu, di Baitul Maqdis. Kalau bahasa kita sekarang, takmir dan marbot masjid sepenuhnya, gitu ya. Itu yang kemudian dicita-citakan oleh istri Imran atau Hannah ini kepada Allah tentang bayi yang ada dalam kandungannya. Dan memang orang Palestina ya Tat ya? Dan memang beliau tinggalnya di Baitul Maqdis. Tinggalnya di dekat Masjidil Aqsa. Nah, ketika itu setelah mengandung sekian lama, ternyata Allah menakdirkan bayi itu pun lahir, dan ketika lahir, lahirnya perempuan. Bayangannya si ibu tadi ketika bernadar, anaknya laki-laki. Karena akan beribadah dan memimpin ibadah di Masjidil Aqsa. Ternyata Rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Ternyata ya Allah, aku melahirkannya perempuan. Dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Apalagi dalam kondisi saat itu, dalam soal beribadah kepada Allah di Masjidil Aqsa, tentu perempuan memiliki batasan-batasan berbeda dengan laki-laki. Nah, maka fataqabbalaha biqabulin hasan. Tapi Allah sudah menerima nadar tadi dengan nadar yang baik. Maka Maryam tetap akan dipasrahkan ke Baitul Maqdis. Nah, qadarullah wa masya'afa'al, pada saat itu ayahnya kemudian meninggal dunia. Maka harus dipilih seorang kafil, seorang yang menjadi penanggung nafkahnya Maryam. Maka karena anak ini anak yang istimewa, lahir ketika orang tuanya sudah usia senja, seperti sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka berebutan para rabi atau ahbar Yahudi, ahbar pemuka agama Bani Israel pada saat itu, ahli-ahli Taurat,
berebutan untuk menjadi kafilnya Maryam. Berebutan untuk menjadi pengasuhnya Maryam. Penanggung nafkahnya Maryam. Wali gitu. Pendidiknya Maryam. Ya, walinya Maryam. Karena mereka tidak bisa mencapai kata sepakat siapa yang akan menjadi kafilnya Maryam, maka mereka pun kemudian mengundi dengan cara melemparkan pena-pena mereka ke Sungai Yordan. Pada saat itu mereka berkumpul di tepian Sungai Yordan, kemudian pena-pena mereka kemudian mereka lemparkan ke Sungai Yordan. Cara ngundi unik ya. Siapa yang penanya tidak tenggelam, karena pena pada saat itu ujungnya ada besinya. Oke. Ujungnya ada bagian logamnya, sehingga pena itu dari kayu, meskipun dari kayu akan tenggelam ketika diletakkan di air. Ketika kemudian pena itu dilempar, ternyata hanya ada satu pena yang tetap mengambang, lainnya tenggelam. Pena yang mengambang itu adalah penanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah kerabat dekat bagi Maryam. Maka kemudian Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, wa kafalaha Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam kemudian berijtihad mengusulkan kepada musyawarah para ulama Bani Israel di Masjidil Aqsa untuk apa? Seperti nadar ibunya dulu, anak ini harus punya tempat untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Ini bagaimana caranya supaya dia aman, spesial, tidak diganggu oleh laki-laki, dia memiliki tempat yang khusus. Maka kemudian dibuatlah sebuah mihrab khusus untuk Maryam. Mungkin yang pernah mengunjungi Masjidil Aqsa sebelah kiri bisa melihat di bagian kiri Jami' Qibli masuk, itu ada mihrab tempat salatnya Maryam, tempat beribadahnya Maryam ketika dahulu dia berada di Masjidil Aqsa. Jadi akhirnya musyawarah para ulama Bani Israel menyetujui Maryam dibuatkan sebuah tempat khusus untuk beribadah di dalam Masjidil Aqsa berupa sebuah mihrab yang tertutup. Disitulah setiap hari Maryam beribadah, melaksanakan salat, membaca kitab Taurat, ya, kemudian melaksanakan rukuk, sujud, dan berbagai macam zikir-zikir, beribadah kepada Allah sepanjang waktu. Maka Al-Quranul Karim menjuluki Maryam sebagai wakanat minal qanitin. Dia termasuk orang yang sangat tekun beribadah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diikuti oleh para ulama pada generasi berikutnya menyebut Maryam sebagai al-batul. Ya, wanita yang sangat taat beribadah. Nah, dan inilah di antara mukjizat yang Allah karuniakan. Sampai seorang nabi pun takjub kepada Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam diceritakan di waktu-waktu tertentu menjenguk Maryam di tempatnya beribadah. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria memasuki mihrab, tempat di mana Maryam beribadah, untuk mengecek keadaannya. Perlu apa yang bisa dibawakan, diambilkan, ya. Wajada indaha rizqa. Ternyata Nabi Zakaria mendapati di dekat Maryam ada rizki berlimpah. Beraneka macam buah-buahan, makanan yang mencukupi semua yang diperlukan oleh Maryam di dalam mihrab tersebut. Qala anna laki hada. Setiap kali Nabi Zakaria pun bertanya, anna laki hada. Dari mana engkau mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam berkata, ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidah Maryam di situ sampai usianya dewasa. Dia beribadah kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan. Sampai pada satu saat ujian besar yang datang kepadanya ini sudah saatnya. Nah, memang Allah itu kalau menguji seseorang, ujian paling berat akan datang pada sesuatu yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Jadi perhatikan, ujian terberat kita akan datang pada apa yang paling dijunjung tinggi oleh hati kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang menjunjung tinggi cinta dan keluarga. Masya Allah. Maka ujian beliau adalah tentang cinta dan keluarga. Kepada ayah, betul, gitu kan? Kepada istri, ketika kemudian diutus ke Mesir tentang Sarah, gitu ya. Kepada putranya, istri dan anak, gitu ya. Tentang Hajar dan
Ismail yang harus ditinggalkan di lembah Bakah. Kemudian tentang anak yang paling dicintai ketika kemudian harus menyembelih putranya. Nah, karena ujiannya Ibrahim itu tentang cinta dan keluarga, itulah yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Dan Ibrahim lulus semuanya. Maka beliau disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu salah satu yang paling dijunjung tinggi oleh hati beliau adalah kejujuran. Sejak muda beliau jujur, tidak pernah berdusta, dan beliau sejak kecil digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, amanah, tidak pernah meleset janji maupun kata-katanya semuanya. Sehingga hampir selama 40 tahun beliau digelari Al-Amin tanpa celah. Lalu ketika wahyu tiba, wahyu datang kepada beliau, beliau harus menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tiba-tiba mengatakan kami tidak percaya kepadamu. Padahal 40 tahun. 40 tahun Al-Amin. Ya Allah. Kami tidak mau mempercaya ucapanmu, kami tidak mau mengikuti apa yang kau serukan. Bayangkan orang yang 40 tahun dipercaya semua kata-katanya diikuti, kemudian tiba-tiba orang tidak mau percaya, itu kan guncang hidup. Betul. Luar biasanya Nabi SAW juga bisa melewati semua itu. Nah, Sayyidah Maryam kita tahu karena seorang perempuan beribadah dalam Masjidil Aqsa, tempat yang paling suci, aktivitasnya aktivitas suci, maka yang beliau jaga junjung tinggi adalah kehormatan dan kesucian. Dan Allah mengujinya di situ. Satu hari permulaan dari ujian itu adalah kedatangan Jibril alaihissalam dalam rupa seorang laki-laki dengan paras yang sempurna, yang sangat indah. Kita bisa bayangkan ya, ini yang datang malaikat dengan paras yang sempurna. Seperti apa seorang perempuan, refleks sikapnya ketika berada di hadapan seorang laki-laki yang begitu indah. Wanita-wanita Mesir saja mengiris-iris jari mereka melihat Yusuf alaihissalam. Ini yang datang malaikat. Ketika laki-laki ini muncul di hadapannya, kalimat yang keluar dari lisannya adalah Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini sesungguhnya aku memohon perlindungan birrahmani kepada Allah yang Maha Pengasih, minka dari dirimu, in kunta taqiyya, semoga engkau orang yang bertakwa. Doanya mantap banget. Ya, luar biasa. Semuanya aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu. Mudah-mudahan engkau adalah orang yang bertakwa. Ini kalimat yang keluar dari lisan Maryam ketika melihat kehadiran malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa seorang laki-laki yang sempurna. Dan ada kalimat, ini kan kalimat prasangka baik ya. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi gak akan macam-macam sehingga aku gak perlu lawan gitu ya. Dan gak seuzur gitu. Ya, dari ingkun tetakia. Maka justru saat itu Jibril alaihissalam memberikan kabar gembira, yang kabar gembira itu justru adalah sebuah ujian bagi Maryam. Ujian yang membingungkan. Sesungguhnya Tuhanmu memberikan kabar gembira kepadamu akan lahirnya dari rahimmu yang suci seorang anak yang istimewa, yang tidak ada duanya. Kaget Maryam kemudian mengatakan, bagaimana mungkin akan lahir dariku seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh dan berdekatan dengan laki-laki manapun. Maka kemudian Jibril alaihissalam menjawab, maka itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Disinilah dimulai ujian berat Maryam ketika kemudian dia mulai mengalami gejala-gejala kehamilan. Mual, muntah. Karena dia kemudian merasa ini akan menjadi fitnah di tengah-tengah kaumnya. Dia takut orang akan berbicara yang buruk tentang orang tuanya dan keluarganya, tentang pengasuhnya dan lain sebagainya, yakni Nabi Zakaria. Maka dia meninggalkan kaumnya, menuju ke satu tempat yang ada di wilayah yang timur, makan syarqiyah kata Quran. Wilayah timur ini dari Baitul Maqdis, maka kalau para mufasir menyebutnya adalah kota Baitul Lahim atau yang disebut sebagai Bethlehem. Beliau menjauhkan diri dari kaumnya, mencari tempat yang tersembunyi, yang di situ beliau merawat dirinya sampai nantinya akan melakukan persalinan. Maka datanglah waktu persalinan. Dan ketika kemudian
beliau melahirkan putranya, seorang anak laki-laki yang bernama Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Disitulah Allah menguji beliau. Maka ada satu kalimat yang keluar dari lisan Maryam ketika itu. Kalimat Maryam adalah, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum ini. Dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tak berarti. Kalimat ini bukan karena Maryam tidak tahan kepada ujian. Tidak sabar atas ujian. Bukan. Sama sekali bukan. Kalimat yang keluar dari lisan Maryam ini lebih karena beliau mengkhawatirkan, kata para ulama, orang-orang akan berdosa disebabkan dirinya. Karena mungkin menggibah ya Tat, akan bergibah, akan bergunjing, ya, akan memfitnah, akan mencaci maki, berprasangka buruk, melakukan berbagai macam ucapan-ucapan keji kepada dirinya. Tetap yang dipikirkan orang lain ya Tat. Jadi yang beliau pikirkan bukan kalau aku gimana-gimana itu enggak. Iya, tetap yang dikhawatirkan. Maksud kalimat wa kuntu nasyam mangsiya, aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan, yakni agar jangan sampai orang membicarakan dia dengan pembicaraan yang buruk. Jadi bukan Maryam ini protes, bukan Maryam karena ini ujiannya komplain, bukan Maryam ini keberatan dengan ujiannya, tidak. Tetapi karena beliau menyadari ujiannya ini akan berdampak bagi orang lain. Tetapi para ulama kemudian juga memberikan catatan yang menarik. Kalimat Maryam yang semacam ini, wa kuntu nasyam mangsiya, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Aduhai, seandainya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tak berarti. Ini juga adalah kalimat yang menunjukkan ketidakutuhan kepasrahan kepada Allah. Dia memang pasrah total tentang dirinya, tapi dia belum pasrah total tentang orang. Betul. Maka ada perbedaan antara orang yang pasrah total kepada Allah dengan orang yang pasrahnya tidak total kepada Allah dalam cara Allah memberi rizki. Contohnya, Ustaz? Kalau tadi dia beribadah di Masjidil Aqsa, keyakinannya kepada Allah sangat bulat, sangat total, maka rizki itu datang dicukupkan, sempurna. Tapi ketika keyakinan itu tidak bulat utuh, ada kekhawatiran, ada sedikit kekhawatiran, maka rizki diberikan Allah harus dengan ikhtiar. Oh, Masya Allah. Di mana ikhtiar yang diperintahkan Allah kepada Maryam? Wa huzzi ilaiki bijidnin nakhlati, dan goyangkanlah pokok pohon kurma yang ada di dekatmu itu supaya tusakit alaiki rotoban janiyah, akan jatuh kepadamu kurma yang ranum dan segar. Sebentar, Ustaz. Ini pertanyaannya, Ustaz. Setahu saya, Ustaz, saya itu pernah bertemu dengan pohon kurma di Madinah, besar-besar. Di sini itu juga ada di Maroko. Susah sekali goyangnya, Tat. Bahkan kalau kita sebagai laki-laki kuat untuk mencoba untuk menggoyangkannya sekalipun, kitanya yang goyang, pohon kurmanya tidak. Kan, gitu ya. Dan beliau wanita, kondisi sedang hamil. Sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan. Sedang persalinan, perdarahannya banyak, lagi payah-payahnya. Ya Allah, diperintahkan ya Allah untuk mengguncangkan pokok pohon kurma itu supaya buah yang ranumnya jatuh. Itu lebih sulit lagi. Kalau buah matang jatuh itu mudah. Buah ranum jatuh. Ya Allah ya Rabb. Terus juga tuh. Wa huzi ilaiki bijidnin nakhlah. Tapi ternyata lagi-lagi pelajarannya adalah ikhtiar itu ikhtiar. Rezeki itu sudah dijamin. Ikhtiar lebih penting daripada hasil. Ikhtiar itu yang diperintahkan Allah. Baik. Tugas kamu mengguncangkan. Apakah buah itu jatuh karena kamu guncangkan? Enggak. Itu jatuh karena Allah memang menakdirkan untuk jatuh. Baik. Tapi di situ ada ujian karena tadi ketidakbulatan kepasrahan membuat kemudian Allah memerintahkan ada ikhtiar. Tadi di Masjidil Aqsa di masa mudanya ketika dia keyakinannya utuh kepada Allah, maka full rezekinya dijamin Allah bahkan tanpa ikhtiar. Tetapi ketika kemudian ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya, rezeki itu datang tetapi dengan cara kamu ikhtiar dulu. Jadi meskipun ikhtiarnya itu tadi sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibatnya dengan rezeki karena rezeki itu sudah dijamin. Dijamin oleh Allah. Wa huzi ilaiki bizinnah tusakit alaiki rotoban janiyah, maka akan jatuh kurma yang basah, yang ranum, yang masih segar itu kepadamu. Dan Masya Allah, Allah memberikan kepadanya
anugerah tersebut. Minuman, air yang kemudian keluar, mata air yang sangat jernih ada di dekatnya dengan makan buah kurma yang ranum dan segar. Sampai sekarang termasuk makanan yang sangat sehat itu rutob. Ya, dari kata rutoban janiyah. Kurma yang masih ranum, yang basah, yang belum dikeringkan. Itu makanan yang sangat sehat, termasuk untuk memulihkan keadaan ibu yang habis melahirkan. Seperti Sayyidah Maryam. Nah, ketika kemudian dia selesai dari persalinannya, bersih dan kemudian bisa menggendong anak itu, datanglah dia kepada kaumnya. Benar seperti yang dia khawatirkan, hatinya sekarang telah pasrah kepada Allah. Tapi kaumnya mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya bapak ibumu dulu bukan orang yang nakal. Ya Allah. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan wanita lucah, wanita jalang. Kamu kok bisa-bisanya punya anak, padahal tidak punya suami. Maka Allah mengilhamkan kepada Maryam untuk menunjuk kepada anaknya. Kemudian ditunjuklah sang putra, yakni Isa bin Maryam. Orang-orang mengatakan, bagaimana kami akan bicara pada anak kecil yang masih menyusu, yang masih ada dalam buaya. Maka tiba-tiba bayi itu berbicara. Ya Allah. Inni ana abdullah, aku ini hamba Allah. Dilahirkan oleh seorang ibu yang suci, tanpa perantaraan seorang laki-laki, karena aku adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya orang-orang itu pun melihat keajaiban yang ada pada anak ini. Sebagian di antara mereka kemudian percaya dan yakin bahwa memang ini adalah bayi istimewa, bayi suci dari seorang perempuan suci atas anugerah Allah.